Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Meladia Rahma, hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah. Pak Kiai, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait pemimpin menurut Islam. Bagi Anda pemirsa yang ingin juga menyampaikan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Pak Kiai, kita langsung saja. Sekarang ini memang sudah mulai panas ya tahun politik ya Pak ya. Dan memang sudah mulai banyak kandidat-kandidat yang kemudian menebar, membentuk persona ke masyarakat. Nanti maju tahun 2024 sebagai calon presiden. Tapi sebelum jauh kita ke sana, sebenarnya kalau kita bicara soal pemimpin, hakikat pemimpin dalam Islam itu seperti apa, Pak Kiai? Silakan. Pemimpin itu tanggung jawabnya besar sekali. Dulu ada ulama misalnya yang mendekati Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang Harun ar-Rasyid setelah mendengar nasihat ulama itu menjadi tidak bisa tidur. Dia sedang beribadah haji. Maka kemudian di Masjidil Haram itu, Harun ar-Rasyid khalifah besar ini menatap suasana orang yang tawaf di masjid. Ada seorang kiai di masa itu mendekat kepada Harun ar-Rasyid dan berkata, "Tuan Khalifah, engkau harus tahu bahwa saya dan mereka yang sedang tawaf di depan Ka'bah itu tidak akan ditanya oleh Allah untuk kemudian masuk surga atau masuk neraka, tidak akan ditanya kecuali atas amal kita masing-masing. Paling banyak adalah amal anak istri kita, rumah tangga kita, dalam skup yang kecil. Tetapi Anda harus tahu Harun," kata Kiai tadi, "bahwa Anda tidak mungkin lepas dari jeratan itu sebelum engkau ditanya keadaan semua orang yang kau lihat. Di sana ada anak yatim yang tidak tersantuni. Di sana ada rakyatmu yang lemah, tidak berkecukupan. Maka mereka nanti akan meminta pertanggungjawabanmu satu demi satu di hadapan Allah yang Maha Adil." Di situ menggambarkan bahwa jabatan kepemimpinan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipikul. Ada beberapa sahabat Nabi yang merasa heran sama Rasulullah. Kenapa si A diangkat sebagai pejabat, kenapa saya enggak? Satu contoh, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Itu adalah bapak kesederhanaan. Hidupnya bersahaja, lurus hidupnya. Satu ketika, Sayyidina Abu Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa si A engkau jadikan pejabat urusan ini, urusan itu, sementara saya tidak?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aba Dzarrin, innaha," bahwa kepemimpinan jabatan yang akan kau ambil itu sebetulnya amanatun. Itu adalah amanah di pundakmu. Dan kata Nabi, ingat, setiap amanah yang kau pikul itu hanya akan menjadi nadamatun, penyesalan pada hari kiamat, wa khasaratun, dan menjadi kerugian. Jadi bukan berarti Nabi melarang orang menjadi pemimpin, tapi Nabi ingin membangkitkan kesadaran bahwa itu bukan jabatan untuk mendapatkan pelayanan, tapi itu adalah sarana untuk berkhidmat kepada masyarakat. Itu adalah pelayanan yang harus diberikan, dan itu adalah tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Itulah hakikatnya kepemimpinan di dalam Islam. Dia bagian dari amanah. Jadi kalau ada orang kemudian yang berambisi, terlalu berambisi menjadi pemimpin begitu, Pak Kiai. Hadis Nabi pun ada seperti itu yang menjelaskan. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdurrahman bin Samurah. Ketika Sayyidina Abdurrahman bertanya-tanya dan berdiskusi kepada Rasulullah terkait dengan kepemimpinan, kata Nabi, hati-hati dengan kepemimpinan itu Abdurrahman bin Samurah. Innaka in u'tita an mas'alatin. Kalau kamu diberi jabatan itu, an mas'alatin karena kamu minta jabatan itu.
maka wukilta ilaihi. Kamu nanti akan didorong oleh orang untuk bertanggung jawab dan bekerja sendirian. Karena engkau yang mengemis, meminta. Sementara in u'tita, kalau kamu diberi jabatan itu, an ghairi mas'alatin. Bukan karena ambisimu, tapi karena kepercayaan orang. Mendorong orang lain, ayo Abdurrahman, kamu pantas untuk menjadi pemimpin. Dia menjawab, bukan saya yang pantas, ada yang lain yang lebih pantas. Tetapi kemudian kamu terima, karena kamu didorong oleh masyarakat misalnya. Maka kata Nabi, u'inta alaihi, rakyatmu nanti akan bekerja sama, bahu-membahu mendukung kepemimpinanmu. Jadi di sini sebetulnya hadis Nabi itu ingin menyatakan bahwa orang itu jangan terlalu berambisi. Karena ketika ada ambisi yang berlebihan, nanti pasti banyak faktor negatif. Kalau saya punya ambisi dan ingin meraih itu, boleh jadi saya terpaksa menjelekkan lawan politik saya. Saya mendiskreditkan mereka, mengumbar aib dan kekurangannya demi untuk mewujudkan ambisi saya. Ini jangan dipahami bahwa orang tidak boleh mencalonkan diri. Orang boleh mencalonkan diri. Buktinya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf itu berprestasi menjelaskan mimpi raja, kemudian memberi solusi jalan keluar, ketika Raja Mesir itu bermimpi, kata Nabi Yusuf, ini arti mimpimu secara sederhana, Mesir akan menghadapi 7 tahun. Yang hasil panen itu gemah lipah roh jinawi, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tetapi setelah itu ada 7 tahun paceklik. Maka dikasih tahu cara untuk mengatasi kondisi ini. Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan, sisanya kita simpan di gudang dengan teknik pertanian tertentu, sehingga gandum itu tidak rusak dalam waktu yang cukup lama. Mendengar itu, Raja Mesir itu puas. Kata Raja Mesir, kalau begitu Yusuf hari ini, inna kaladaina makinun amin. Punya jabatan yang tinggi. Saya mau angkat engkau jadi Perdana Menteri misalnya, atau mau diangkat jadi Menteri Keuangan, Menteri PUPR, atau apapun. Kata Raja Mesir, apa yang kau minta? Maka kemudian Nabi Yusuf bilang, ij'alni ala khazainil ardi. Kalau begitu Tuan Raja, kalau saya harus masuk dalam kabinetmu, maka saya angkat saja jadi Menteri Keuangan, Bendahara Negara. Kenapa? Inni hafidhun. Saya bisa menjaga uang rakyat. Saya bisa menjaga uang negara. Dan saya itu amin. Bisa dipercaya. Artinya apa? Di sini sebetulnya Al-Quran memberikan tuntunan. Orang itu pandai bercermin kepada dirinya sendiri. Kalau dia merasa memiliki kecakapan dalam soal tata kelola keuangan, dia memiliki kecakapan bahwa dia itu memiliki tingkat kejujuran. Kalau ngelihat uang rakyat itu remnya pakem banget. Maka kemudian dia berniat, saya yang menjaga agar ini tidak digerogoti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka orang itu boleh saja mencalonkan. Tapi nanti pada hari kiamat, semua orang itu akan dibangkitkan tergantung dengan niatnya. Dan tergantung dengan amalan yang dia kerjakan sebagai pembuktian dari niat yang dia ucapkan ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi berat sekali pertanggungjawaban seorang pemimpin itu. Berat sekali. Dunia akhirat ya, dunia akhirat. Di dunia berat, di dunia dibully, di dunia dibenci. Apalagi kadang-kadang kita ini gampang mencintai pemimpin, gampang membenci. Hari ini kita cintai si A, besok kita cintai si B. Hari ini kita kecewa dengan si B, kemudian bermain mata dengan C. Sejarah kan melihat ada orang yang kecewa dengan macan, tahu-tahu bermesraan juga dengan buaya. Kenapa? Karena ini tidak mudah memang untuk kita sikapi di zaman ini. Lantas Pak Kiai, kira-kira sebagai umat muslim, bagaimana kita harus mencari atau memilih karakter pemimpin yang sesuai dengan tuntunan? Yang pertama, secara normatif ya, tentu kita sudah dengar semua. Ya carilah pemimpin yang cerdas, yang punya wawasan, punya cukup bekal untuk dia mengelola negara ini dengan baik misalnya. Dia punya ilmu politik, punya ilmu komunikasi, itu sesuatu yang lazim lah. Lazim. Yang kedua, kalau bicara ayat tadi, maka bisa dirumuskan 3 poin tadi. Yang pertama hafid,
ini integritas. Yang kedua itu alim. Alim itu adalah kapabilitas. Yang ketiga khazainul ardi. Orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi normatifnya ini akan dipenuhi oleh semua orang kan. Oleh semua calon mengatakan saya hafiz, saya jujur, saya anti korupsi, saya juga ingin kesejahteraan rakyat. Nah, oleh karena itu kita secara lahiriah, secara syariatnya kita cari yang memiliki kapabilitas dan integritas terbaik dengan melihat rekam jejak. Tetapi karena tadi Mila sebutkan bahwa pilpres ini masih lama. Kalau saya ditanya memilih pemimpin seperti apa, ya saya akan menjawab dari kacamata saya, bukan dari kacamata politisi. Karena saya bukan politisi dan saya tidak pernah belajar ilmu politik. Saya tidak bisa menilai pemimpin dari aspek ekonomi. Saya bukan ekonom. Saya cuma belajar Quran, hadis, sedikit bahasa Arab. Maka saya ingin katakan, pilpres ini masih 2 tahun lagi. Kenapa kita tidak doakan Indonesia? Kita doakan negeri ini dengan ketulusan, tanpa ada syahwat politik apapun. Kita doakan negeri ini tanpa kita harus terafiliasi kepada siapapun. Sepakat. Masih 2 tahun, masih 2 tahun dalam sujud panjang kita. Nanti malam, besok pagi kita doakan, ya Allah mudah-mudahan negeri ini jadi negeri yang aman. Kalau negeri ini nggak aman, kita nggak bisa siaran. Negeri ini nggak aman, kita nggak bisa beribadah. Indonesia itu kan tanah di mana kita sujud di sana. Indonesia ini adalah negeri kita di mana kita hidup di sini. Doakan. Adapun nanti siapa yang jadi, kita doakan semua kepada Allah. Ini kan calonnya banyak, ya. Presiden hari ini Pak Jokowi mungkin diperpanjang bisa, apa yang tidak bisa, konstitusi bisa dirubah. Pak Prabowo mau maju lagi, Pak Anies sudah mendeklarasikan, Pak Ganjar digadang-gadang, Pak Erik juga namanya disebut-sebut, banyak pilihan. Kenapa nggak kita doakan semuanya? Betul. Ya Allah, mereka-mereka yang mencalonkan diri untuk Indonesia, berikan taufik dan hidayah. Kelak kalau mereka menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengayomi rakyatnya, yang menenteramkan, memberi rasa keadilan, membangkitkan semangat masyarakat untuk bekerja, beribadah. Kemudian soal nama dari itu saya serahkan kepadamu ya Allah. Itu kan tugas kita. Daripada kita hari ini misalnya ribut di medsos, saling hina, saling mencerca, padahal calonnya juga belum ada satupun yang bisa kita pastikan. Kenapa kita nggak merubah pola hidup kita? Doakan Indonesia. Baik. Pak Kiai, kita harus jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pemimpin Menurut Islam. Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas karakter dari pemimpin menurut perspektif Islam. Tapi sejatinya kalau kita bicara pemimpin, diri kita juga adalah pemimpin untuk diri sendiri ya, Pak Kiai ya. Bagaimana kita memaknai ini dan bagaimana kita harus belajar untuk menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri. Itu harus kita ingat itu. Hadis nabinya jelas itu. Kullukum ra'in. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu mas'ulun an ra'iyatihi. Akan ditanya atas apa yang ia pimpin. Nabi kasih contoh itu. Ar-rajulu ra'in. Seorang suami itu pemimpin di rumahnya. Perempuan itu juga pemimpin di rumah tangganya. Oleh karena itu kata Nabi, fakullukum ra'in. Maka semua dari kalian itu adalah pemimpin dan semua dari kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi dalam Islam itu sebetulnya ada pertanggungjawaban yang bersifat individu, tapi juga ada tanggung jawab yang bersifat kolektif. Gitu loh. Saya sebagai seorang suami itu diminta tanggung jawab kan. Anak saya seperti apa? Istri saya seperti apa? Harta yang saya dapatkan untuk saya nafkahkan kepada mereka itu berasal dari mana? Itu semua saya dimintakan pertanggungjawaban. Tapi saya bersama istri saya, itu juga bisa jadi diminta pertanggungjawaban secara kolektif oleh anak-anak.
Gitu loh. Oleh karena itu ketika kita sadar bahwa kita semua suka atau tidak suka, mau atau tidak mau menjadi seorang pemimpin, maka kita juga punya kewajiban kan. Kalau saya mau memimpin rombongan, jadi guide ketika tur misalnya ke Spanyol, maka saya harus buka peta dulu kan. Ya. Saya buka pengetahuan Spanyol itu apa sih, Barcelona itu apa, Madrid apa, sehingga ketika saya sampai di sana, saya bisa memimpin dengan benar. Jangan sampai orang-orang mau ke Barcelona, tahu-tahu kita sampai ke Bandung gitu loh. Karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup terhadap itu. Oleh karena itu, kita semua harus belajar. Kalau saya mau nikah menjadi suami, maka sudah selayaknya saya belajar ilmu. Bagaimana kelak saya menjadi suami. Kalau saya sebagai umat Rasulullah, saya harus meniru Nabi kan bukan saja pada sholatnya. Nabi ketika jadi suami itu gimana sih romantisnya, sayangnya sama istrinya. Nabi memberi contoh begitu banyak. Ibu yang ideal seperti apa, anak yang berbakti kayak apa, itu semua dibutuhkan. Karena kita nanti semua dari kita itu akan menjadi pemimpin. Di rumah tangga juga. Ilmu belanja itu kan ada ilmu, ada seninya. Bagaimana membagi penghasilan suami, bagaimana tidak mengecewakan suami, misalnya di akhir bulan. Kadang-kadang kan ada seninya. Suaminya bilang, nanti siang aku kepengen ya makan rendang. Istrinya sudah uang belanjanya tipis. Tapi ketika dia punya seni, ya bahwa saya ini pemimpin, saya harus memiliki ilmu rendang yang murah dan tidak mengecewakan suami. Baik. Akhirnya dia beli mie rebus yang rasa rendang kan, dia masak. Itu kan bagian dari seni. Pertanggungjawaban saya kepada suami saya sudah berusaha mewujudkan keinginan suami saya. Tapi apa daya, uang tinggal 20.000, beras tidak cukup terbeli, daging apalagi. Tapi ada mie instan yang rasa rendang. Rendang. Itu kan juga bagian Betul. pertanggungjawaban. Bukan berarti kemudian tidak memasak, bukan berarti kemudian ngambek sama suaminya karena uangnya nggak cukup. Itu adalah tugas seorang pemimpin. Baik, Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan dari netizen. Kita simak Silakan. dulu pertanyaan dari netizen. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, kan kita sebentar lagi mau menghadapi pemilu 2024. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap pemilu dan seperti apa pemimpin yang ideal di mata Islam? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Mas Iqbal. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, bagaimana Islam melihat pemilu dan bagaimana pemimpin menurut Islam. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya, tapi boleh kita sampaikan lagi. Silakan. Yang penting yang bagian pertama itu. Oh, oke. Pemilu dalam pandangan Islam. Karena ini pertanyaan yang selalu hadir dan tidak pernah terjawab, terpuaskan sepanjang masa. Wow. Yang pertama harus kita ingat begini. Dalam pandangan kita, orang Islam, agama ini adalah agama yang Allah turunkan untuk sampai akhir zaman. Dia berdialog dengan sekian banyak peradaban. Dia hidup dalam masa yang panjang. Anda bisa bayangin, dari zaman Nabi ke sekarang, itu sudah 1400 tahun lewat. Qurannya tetap itu. Iya. Hadisnya tetap itu. Tapi problematika kehidupan sosial masyarakat itu tumbuh berkembang. Iya. Orang berdagang zaman Nabi itu tidak sama dengan orang berdagang zaman sekarang. Tantangan orang sholat dulu dengan sekarang beda. Berbeda. Sekarang kita sholat di kapal terbang. Kita sekarang sholat di kapal selam bahkan. Di bawah Ka'bah. Yang ini di atas Ka'bah misalnya. Bagaimana sholatnya? Oleh karena itu yang harus dipahami bahwa banyak sekali ajaran Islam itu yang bersifat norma. Global. Ini 90%, 95%. Yang bersifat teknis itu sedikit sekali. Contohnya, dulu kalau nikah, ijab kabul itu pasti ketemu pasangannya. Iya. Saya nikahkan, saya terima. Sekarang kan tidak harus begitu. Bisa jadi calon suaminya sedang studi di Amerika. Istrinya ada di Bandung. Mau dinikahkan dulu di tanah air supaya nanti begitu sampai di bandara di Amerika, sudah halal jadi istrinya. Maka yang terjadi nikah dengan teknologi kan, menggunakan video misalnya. Itu tidak ada di zaman Nabi. Orang menikah sekarang itu pakai buku nikah. Apa ada dulu di Quran ayat yang mewajibkan kita memanggil penghulu nikah secara agama? Tetapi Anda bayangkan kalau orang sekarang nikah tanpa buku, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Oleh karena itu yang harus kita ingat bahwa agama itu lebih banyak bicara kepada norma. Adapun teknisnya itu diserahkan kepada setiap zaman sebagai hasil
pandangan setiap orang yang baik. Quran cuman bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Quran ini. Dulu dijaga dengan hafalan para sahabat. Hari ini di handphone. Hari ini ada pesantren tahfidz Quran. Hari ini ada musabaqah tilawatil Quran. Ada musabaqah menghafal Quran juga. Nah, itu namanya teknis. Pemilu itu sebetulnya contoh normanya pernah ada dalam Islam. Misalnya, Rasulullah itu selalu mengajak bermusyawarah. Ketika perang Uhud misalnya, Nabi itu sebetulnya ingin bertahan di dalam kota loh. Tapi para sahabat memberikan usulan untuk keluar ke medan perang Uhud. Dan Nabi mendengarkan suara terbanyak. Ini bukan berarti saya mengatakan Nabi menjadi KPU misalnya. Enggak. Tapi substansi pemilu itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Nabi menunjuk pengganti itu jelas loh. Sebelum wafat, Nabi memberi isyarat kan. Sayyidina Abu Bakar lah misalnya. Nanti Sayyidina Abu Bakar itu juga menentukan secara langsung loh. Kalau tadi Rasulullah tidak langsung, hanya memberi isyarat kan. Ketika Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar sudah jadi imam. Rumahnya itu gampang aksesnya ke masjid. Itu seperti isyarat kan. Kalau Sayyidina Abu Bakar jelas, mengatakan pengganti saya adalah Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar meninggal, itu tidak menunjuk pengganti. Dia bikin panitia malah kan, sekian orang nanti disuruh memilih, mendengarkan suara orang di pasar. Ini kan kayak survei sebetulnya. Tentu dengan teknologi yang sederhana, cakupan yang tidak luas karena kondisi masyarakat yang sederhana. Nah, pemilu juga begitu kan, ingin mendengarkan aspirasi orang banyak. Dan ini nggak boleh diartikan bahwa misalnya kalau begitu demokrasi kan tidak nanti bisa bertentangan dengan Islam. Seandainya nanti misalnya apa-apa yang haram dalam Islam, misalnya memakan daging binatang tertentu itu haram dalam Islam, kemudian nanti di voting menjadi halal. Tentu kita tidak bicara demokrasi seperti itu. Kita berbicara demokrasi pada aturan tata kelola negara, adapun nanti urusan perundang-undangan dan tata implementasinya itu diserahkan ke DPR. DPR pasti akan mengindahkan suara masyarakat, budaya setempat, norma agama. Maka kita katakan ikut pemilu itu adalah sesuatu yang baik. Kalau nanti ada orang bercerita pemilu itu curang, pemilu itu boros anggaran, kita benahi itunya. Bukan kemudian kita memikirkan sistem lain yang mungkin sulit untuk diimplementasikan pada hari ini. Iya. Setuju Pak Kiai. Pak Kiai, kita masih akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Mbak Diara mau undur diri, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kepemimpinan dalam agama dianggap sebagai bagian dari amanah. Amanah itu seakar dengan kata iman dan aman. Iman itu adalah kepercayaan, aman itu adalah kedamaian. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang sukses, maka syarat pertama Anda harus mampu menanamkan kepercayaan kepada rakyat, menanamkan kepercayaan kepada masyarakat pemilih Anda bahwa Anda memang pantas untuk menjadi pemimpin. Kalau kepercayaan itu sudah Anda dapatkan, maka Anda akan mendapatkan rasa aman sepanjang kepemimpinan Anda. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik pada setiap komunitas di mana kita berada.
Mudah-mudahan negeri kita Indonesia selalu dianugerahi pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyat, pemimpin yang membawa bangsa dan negara ini kepada kesejahteraan lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.